Selamat pagi, selamat siang, berkah dalam anak-anak. Nah, pada pembahasan soal kali ini, Pak Oki tidak bisa melakukan Zoom seperti biasa ya, tapi Pak Oki tetap mengirimkan rekamannya ya. Kalian tetap mengkoreksi juga dari rumah. Nah, nanti kalian juga tetap memberikan nilai seperti itu ya, anak-anak. Tentunya kalian juga telah mengerjakan tugas yang sudah diberikan, yaitu mengerjakan LKS tema 7 subtema 3 pembelajaran 6-nya. Sekarang kita langsung saja ya bahas bersama ya. Nah, kita mulai dari A pilihan ganda. Ini pembahasan soal tema 7 subtema 3 pembelajaran 6. Kita mulai dari A pilihan ganda ya. Nomor 1. Nia suka bermain bersama teman. Nia membuat pola kotak-kotak di tanah. Ini pola kotak-kotak di tanah yang dibuat oleh Nia. Nia menggunakan pecahan genting saat bermain. Permainan kesukaan Nia adalah, permainan apa ini kesukaannya Nia ya? Dia membuat pola kotak-kotak di tanah. Nah, itu. Lalu menggunakan pecahan genting. Mana ini permainannya? Ya, betul sekali, permainan sonda. Ini sonda itu seperti apa ya? Engklek itu ya, seperti engklek, permainan engklek. Nah, itu gerakannya melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak yang lainnya. Nah, seperti itu ya, sonda. Tahu ya, semua pasti bisa memainkan permainan tersebut. Baiklah, sekarang kita lanjut nomor 2. Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Nah, sebelum menjawab soalnya, kalian terlebih dahulu membaca paragraf tersebut. Baca dan pahami isinya. Seiring kemajuan zaman, telepon genggam telah mengalami perkembangan. Dahulu, telepon genggam hanya bisa digunakan untuk melakukan panggilan dan mengirim pesan singkat. Kini, telepon genggam sudah semakin canggih. Telepon genggam pada penggunaan smartphone dapat digunakan untuk mengirim gambar, memutar musik dan video, serta mengakses internet dan sosial media. Itu ya, paragraf tersebut. Tentunya kalian sudah memahami paragraf tersebut isinya tentang apa. Sekarang soal nomor 2. Kalimat utama paragraf di atas terdapat pada kalimat. Nah, ini paragraf tersebut kalimat utamanya terdapat pada kalimat keberapa? Ya, kalimat pertama. Itu ya. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah seiring kemajuan zaman, telepon genggam telah mengalami perkembangan. Itu merupakan kalimat utamanya, berada di awal paragraf. Itu ya. Sekarang soal nomor 3. Ide pokok paragraf di atas adalah apa ide pokoknya ya? Nah, betul sekali, yang B. Telepon genggam telah mengalami perkembangan semakin canggih. Nah, ini sesuai dengan kalimat utama pada paragraf tersebut. Nih ya, nih ide pokoknya sesuai dengan kalimat utamanya pada paragraf tersebut. Jadi kalian untuk menemukan ide pokok itu harus memahami terlebih dahulu isi dari paragraf tersebut. Lalu kalian tentukan kalimat utamanya, temukan kalimat utamanya yang mana, barulah kalian bisa menentukan ide pokoknya. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 4. Perhatikan bangun datar berikut. Nah, keliling bangun datar adalah, sebelumnya kalian telah mengetahui ya, telah mempelajari pada pembelajaran sebelumnya mengenai keliling bangun datar. Nah, keliling bangun datar itu merupakan jumlah dari panjang sisi bangun datar tersebut. Nah, jumlah sisinya itu merupakan keliling bangun datar. Nah, di sini
pada gambar tersebut itu merupakan gambar persegi ya, persegi karena sisinya sama panjang. Bangun datar tersebut memiliki berapa sisi dulu? Nah, ada 4 sisi ya, 4 sisi. Kita hitung panjang sisinya, jumlah panjang semua sisi itu berapa, itu merupakan kelilingnya. Di sini ada 6 cm, lalu ditambah 6 cm, ditambah 6 cm, ditambah 6 cm. Jadi berapa? Ya, 24 cm B jawabannya. Itu ya, keliling dari bangun datar tersebut. Itu ya, bisa ya menghitung keliling. Ingat, untuk mengetahui keliling bangun datar dijumlahkan semua sisinya itu, panjang semua sisinya dijumlahkan. Sekarang kita lihat nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini juga merupakan bangun datar. Keliling bangun datar pada gambar adalah ini, dilihat sisi-sisinya. Dihitung dulu ada berapa sisi. Nanti supaya tidak terlewat menghitungnya. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 sisi itu. Berarti nanti ada 6 penjumlahan ya. Coba kita mulai dari bawah. Kita coba dari bawah ya. 8 cm. Lalu ditambah 8 cm. Ditambah 4 cm. Tambah 4 cm, ditambah 4 cm, dan ditambah 4 cm. Nah, jadi jumlahnya berapa? Iya, betul sekali, 32 cm. Nah, itu keliling bangun datar tersebut. Nah, bila ada bangun datar seperti ini, yang sisinya lebih dari 4 misalnya ya kan, membingungkan ini sisinya. Kalian beri tanda kalau sudah ditulis, misalnya 8 cm, diberi tanda itu kalau sudah ditulis 8 cm-nya. Ditambah 8 cm, diberi tanda lagi. Ditambah 4 cm, diberi tanda, supaya tidak ada sisi yang terlewat atau sisi yang malah dihitung double. Nah, dihitung 2 kali. Itu ya, diberi tanda seperti itu ya, agar menghitung keliling keliling bangun datar itu bisa tepat nanti hasilnya. Seperti itu ya anak-anak, untuk menghitung keliling bangun datar. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu B isian. Nomor 1, ular naga, congkak, dan lompat tali termasuk keberagaman. Nah, ini merupakan keberagaman apa ya? Ya, betul sekali, keberagaman permainan. Permainan kesukaan juga boleh. Permainan ya, bukan mainan. Kalau mainan itu ya bilang boneka itu mainan. Ini permainan. Permainan kesukaan boleh juga. Itu contoh, beberapa contoh permainan. Nah, tentunya masih ada banyak lagi contoh permainan ya. Kalian juga tentu memiliki permainan kesukaan ya. Nah, itu tadi sudah ada contoh-contohnya. Mungkin kalian memiliki permainan kesukaan yang beda, boleh juga. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Gia dan teman-teman akan bermain bersama. Gia ingin bermain lompat tali. Gilang ingin bermain gobak sodor. Nanya ingin bermain congkak. Wira ingin bermain sonda. Gia dan teman-teman sebaiknya menentukan permainan yang akan dimainkan melalui apa? Apakah melalui pertengkaran, perselisihan? Nah, tentu tidak ya. Harus melalui musyawarah atau diskusi. Dimusyawarahkan atau didiskusikan permainan yang mana yang akan dimainkan terlebih dahulu, gitu ya. Boleh saja memainkan permainan semuanya itu, tetapi permainan mana yang dimainkan terlebih dahulu itu didiskusikan. Nah, biar bisa tetap bermain bersama teman dengan rukun, gitu ya. Harus dilakukan musyawarah untuk menentukan permainan yang mana yang akan dimainkan. Misalnya hari ini bermain lompat tali, mungkin besok bermain gobak sodor, besoknya lagi bermain congkak, besoknya lagi bermain sonda. Seperti itu ya anak-anak. Nah, baik,
Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Nomor 3. Bacalah paragraf berikut. Nah, sebelum menjawab soal tersebut, dibaca dulu paragrafnya. Dipahami isi paragraf tersebut. Internet memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi menggunakan ponsel. Masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dari manapun dan kapanpun. Namun, masyarakat harus selektif dalam memilih informasi yang akan diakses. Nah, itu ya paragraf tersebut. Sekarang soalnya. Kalimat utama paragraf di atas ditunjukkan kalimat nomor. Nah, di situ sudah ada nomor-nomornya ya. Ada kalimat 1, 2, 3. Itu sudah diberi nomor. Yang ditanyakan adalah kalimat utama ditunjukkan oleh nomor berapa? Ya, tepat sekali nomor 1. Tuh ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, oh ya, kalimat utamanya apa itu ya? Ya, internet memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi menggunakan ponsel. Itu kalimat utamanya. Nah, ditunjukkan oleh nomor 1 ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada bangun datar. Nah, sudah ada panjang-panjang sisinya. Tuh, sekarang yang ditanyakan adalah keliling bangun datar pada gambar adalah titik-titik M. Nah, berapa meter ini ya? Tinggal dijumlahkan saja sisi-sisinya. 10M ditambah 5M tambah 10M tambah 5M. Nah, karena ini misalnya satuannya sudah sama M ya, meter ya. Boleh saja langsung saja 10 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 5. Nah, seperti itu. Karena satuannya sudah sama meter, nanti di hasilnya baru diisi meter, seperti itu ya. Berarti ini berapa? 10 ditambah 5, 15, tambah 10, 25, tambah 5, 30. Ini 30 M atau meter ya kelilingnya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini nomor 5 ini, perhatikan gambar berikut. Ini juga termasuk bangun datar. Nah, itu ada berapa sisi itu ya. Nanti kalian beri tanda sisi yang sudah dihitung ya, agar tidak terlewatkan atau tidak terhitung 2 kali ya. Dimulai dari atas, boleh dari 8 itu. Misalnya 8 ditambah 2. Ini sudah centimeter semua ya. 8 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Itu sisinya ada 8 sisi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sisi. Berarti 8 penjumlahan. 8 tambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Berapa hasilnya? Sudah ketemu? Tentu sudah ya, karena kalian telah mengerjakannya terlebih dahulu. Apakah betul? Nah, ini hasilnya 24 cm. Itu keliling bangun datar tersebut ya. Ya, 24 cm. Sekarang saatnya kalian menuliskan nilai kalian. Tuliskan nilai kalian. Sudah, kalau betul semua ya dapat 100 ya. Kalau salah 1 itu dapat 90, salah 2 80, salah 3 70, salah 4 60 dan seterusnya. Itu nilai kalian bagus-bagus semua ya. Jadi saat evaluasi pun harus bagus nilainya. Gitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. C. Uraian sekarang. Bacalah bacaan berikut. Sini ada bacaan ya, dibaca dulu baru dijawab soalnya. Nada suka bermain boy-boyan. Miko suka bermain gobak sodor. Mila suka bermain lompat tali. Galang suka bermain ular naga. Nah, ini bacaannya telah dibaca. Sekarang soalnya, tulislah keberagaman permainan kesukaan berdasarkan bacaan. Yang diminta adalah menuliskan keberagaman permainan berdasarkan bacaan.
permainan apa saja di sana ya. Nah, ini keberagaman permainan kesukaan berdasarkan bacaan adalah boy-boyan. Nah, itu yang disukai oleh siapa tadi ya? Nada. Nah, itu. Lalu ada gobak sodor yang disukai oleh siapa tadi? Miko. Lalu ada lompat tali disukai oleh Mila itu, dan ular naga disukai oleh Galang. Jadi permainan kesukaan itu ada boy-boyan, gobak sodor, lompat tali, dan ular naga. Nih, keberagaman permainan kesukaan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tulislah 2 sikap terhadap teman yang berbeda permainan kesukaan. Nih, kalian diminta untuk menuliskan 2 saja. Tapi di sini Pak Oki berikan beberapa contohnya. Sikap terhadap teman yang berbeda permainan kesukaan. Saling membantu. Nah, harus tetap saling membantu walaupun memiliki permainan kesukaan berbeda, ya. Lalu bergantian saat menggunakan alat permainan. Nah, walaupun temannya tidak menyukai permainan tersebut, tetapi mau untuk bermain, itu tetap harus bergantian menggunakan alat permainan, ya. Jangan digunakan sendiri karena misalnya kamu menyukai permainan itu, temanmu tidak menyukai tapi mau bermain, kamu tidak memberikan alat permainannya. Itu sikap yang salah. Harus tetap bergantian. Lalu memainkan permainan kesukaan secara bergantian. Misalnya hari ini bermain permainan kesukaanmu, besok bermain permainan kesukaan teman. Itu ya, memainkan permainan kesukaan secara bergantian. Seperti itu ya anak-anak. Dan tentunya masih ada beberapa contoh sikap lainnya lagi. Misalnya tetap rukun bersama teman. Itu ya, tetap berteman walaupun berbeda permainan kesukaan. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan nomor berikutnya. Di sini ada paragraf yang digunakan untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Dibaca dulu dan dipahami isi paragraf tersebut, ya. Saat ini masyarakat dapat mengetahui beragam berita melalui saluran televisi. Berita yang ditayangkan melalui saluran televisi lebih menarik karena dilengkapi dengan suara, gambar, dan video. Selain itu, berita yang ditayangkan melalui saluran televisi lebih terkini, bahkan dapat disiarkan secara langsung. Itu bacaannya. Sekarang kita lihat soalnya ya. Tulislah kalimat utama paragraf di atas. Tulis kalimat utamanya. Ya, ini kalimat utama pada paragraf tersebut. Saat ini masyarakat dapat mengetahui beragam berita melalui saluran televisi. Itu berada di kalimat pertama ya, atau awal paragraf. Ini kalimat utamanya berada di kalimat pertama ini, atau awal paragraf. Tuh. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Tulislah ide pokok paragraf di atas. Nah, ide pokok ini kalian harus mengetahui isi dari paragraf tersebut ya. Nah, makanya dibaca dengan baik paragraf tersebut. Ini diambil dari kalimat utama terlebih dahulu, baru di inti-intinya apa saja. Nih, masyarakat dapat mengetahui beragam berita melalui saluran televisi dengan lebih menarik dan terkini. Nah, itu karena ada gambar, suara, dan bahkan video, gitu ya. Hanya lebih menarik dan terkini. Terkini itu maksudnya adalah terbaru, terupdate. Seperti itu, terkini. Nah, berita terbaru. Itu ya, itu merupakan ide pokoknya. Makanya kalian harus pahami dulu paragraf tersebut agar bisa menemukan ide. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sana ada bangun datar dan sudah ada panjang sisinya sudah diketahui itu. Nah, coba sekarang hitung kelilingnya. Kita mulai dari atas ya. 5 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 2, karena sudah sentimeter semua bisa seperti itu.
Coba dihitung ada berapa sisi itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sisi, berarti 8 penjumlahan nanti. Sudah diketahui nilainya? Apa kelilingnya? Nah ini dilihat keliling bangun datar 5 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 22 cm. Jadi ada berapa kalau dibilang sisinya? Ada 8 ya. Berarti ada 8 penjumlahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini sesuai. Nah, tidak ada sisi yang terlewat dan tidak ada sisi yang dihitung 2 kali. Makanya harus diberi tanda terlebih dahulu agar sisinya tidak terlewat. Harus teliti kamu menghitung sisinya untuk mengetahui sisinya. Seperti itu ya. Apakah jawaban kalian sudah tepat? Nah, tentunya sudah tepat ya. Baiklah, pembahasan soalnya cukup sampai di sini dulu. Hilang. Nah, itu ya anak-anak pembahasan soal kita kali ini. Sudah sampai tema 7, subtema 3, pembelajaran 6. Berarti besok saatnya untuk apa? Ya, untuk evaluasi. Besok ada evaluasi tema 7, subtema 3. Kalian pelajari dengan baik, pahami materi-materi yang dipelajari agar bisa menjawab soal dengan baik. Dan untuk besok juga tetap berlanjut tema 7, subtema 4, pembelajaran 1 ya. Tetap berlanjut, kalian tetap pelajarinya. Baiklah anak-anak, seperti itu ya. Pembahasan soal dan materi kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada pembahasan soal dan pembahasan materi berikutnya. Selamat siang berkah dalam anak-anak. Bye-bye semua.